Shalom keluarga kerajaan, apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kembali lagi dalam renungan inspiratif dan hari ini bertemakan tentang ketopong keselamatan. Sebelum kita memulai renungan hari ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu untuk kebenaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang Tuhan kasih kepada kami. Hari ini kami akan belajar bagaimana Tuhan yang memperlengkapi kami dengan perlengkapan senjata rohani. Dan hari ini kami akan belajar tentang ketopong keselamatan. Mari Tuhan, biarlah hati kami semakin terbuka dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu semakin membuat pertumbuhan rohani kami terus bertumbuh ke arah Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan kami Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baru-baru ini saya bertemu dengan banyak orang, bahkan ketika saya membeli makanan, para penjual yang ada mereka bercerita dengan kondisi yang ada. Mereka bertanya, apakah hidup ini adalah sebuah medan peperangan? Lalu saya berkata, ya, hidup ini adalah medan peperangan. Hari-hari ini iblis sedang bekerja luar biasa. Iblis bekerja dengan cerdik, tapi dia juga licik. Dia mempunyai tujuan hari-hari ini, yaitu supaya kita kalah dalam medan peperangan. Tapi ada kabar yang luar biasa, hari ini kita mempunyai senjata yang diberikan Allah kepada kita, yaitu ketopong keselamatan. Ketopong dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah topi yang sangat keras, tinggi, yang dipakai sebagai perhiasan. Ketopong dimaknai sebagai topi yang dipakai oleh para tentara, di mana mereka ketika akan menghadapi sebuah peperangan, mereka akan menggunakan topi itu. Agar apa? Melindungi bagian kepala mereka. Di zaman sekarang, ketopong umumnya adalah topi baja. Dalam bahasa Inggris berarti helmet, atau dalam bahasa Indonesia adalah helm. Dan melemparkan batu dan tepat mengenai kepalanya, itu tidak akan menimbulkan kematian bagi prajurit itu. Hari-hari ini salah satu sasaran iblis adalah pikiran kita. Kenapa pikiran? Di dalam pikiran kita terdapat banyak tujuan hidup kita. Ada rencana dalam hidupan kita. Bahkan ada gagasan, ada ide-ide yang sedang kita pikirkan. Nah, di tengah kondisi yang sekarang yang tidak mudah bagi kita semuanya, di tengah usaha kita, bahkan mungkin omset menurun, penghasilan kita turun. Tanpa kita sadari, pikiran kita bisa diserang oleh iblis. Apakah aku bisa melewati kondisi seperti ini? Apakah aku mampu menghadapi kondisi seperti ini? Bahkan mungkin kita akan berkata, aku sudah berhenti dengan kondisi ini. Aku menyerah, aku putus asa dengan kondisi ini. Tapi hari ini buat kita semuanya, bahwa kita tidak sendiri. Tuhan memberikan kepada kita ketopong keselamatan agar kita bisa melindungi pikiran-pikiran kita. Bahkan tidak hanya sebagai pengusaha yang ada. Ibu-ibu rumah tangga hari-hari ini berkata dengan pemasukan yang diterima dari gaji suami yang mereka terima. Apakah cukup? Apakah ini bisa mencukupi segala kebutuhan hidup kami? Apakah aku bisa mengatur keuangan sampai akhir bulan? Akhirnya timbul pikiran-pikiran negatif di dalam hidup kita. Kekhawatiran akhirnya akan muncul. Putus asa akhirnya muncul. Bahkan tidak hanya itu, anak-anak muda yang hari ini harus sekolah secara daring, mahasiswa yang harus daring, mereka punya pemikiran bahwa bagaimana dengan masa depanku jika keadaan masih seperti ini. Tapi hari ini kita tahu di dalam firman Tuhan dikatakan di Efesus 6 ayat 17, terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan di samping itu saudara, kita memerlukan topi keselamatan. Saya menggarisbawahi kata memerlukan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata memerlukan berarti memandang hal itu penting atau berguna. Setiap kita perlu sekali menggunakan ketopong keselamatan. Karena ketopong sangat penting dan sangat berguna bagi kita.
Dengan tujuan apa? Yang pertama, agar iblis tidak bisa mempengaruhi pikiran kita dengan hal-hal yang membuat kita lemah. Contoh hari-hari ini, kalau kita mendengar berita, banyak pengusaha yang tutup, banyak toko-toko yang ditutup, banyak orang-orang yang bunuh diri karena putus asa dengan usaha mereka. Akhirnya mereka punya pemikiran, sudah saya menyerah karena kondisi yang ada. Bahkan mungkin perkataan orang-orang di sekitar kita itu bisa mempengaruhi pikiran kita. Iblis bisa menggunakan segala cara untuk mempengaruhi pikiran kita. Dan saya mau katakan, hari ini pakailah ketopong keselamatan agar pengaruh iblis dari luar yang berusaha masuk dalam pikiran kita tidak akan bisa menembus ke dalam pikiran kita. Yang kedua, melindungi pikiran kita. Atau dengan kata lain, menjaga agar pikiran kita tetap positif. Ketika kita sudah memakai ketopong, maka pemikiran-pemikiran positif, seperti contoh, aku bisa melewatinya, aku mampu melewatinya, aku tidak putus asa, itu akan tetap terjaga. Karena apa? Karena kita memakai ketopong. Dan hari ini, saya mau katakan, cara berpikir kita sangat mempengaruhi cara kita menjalani hidup dan menentukan hasil yang akan kita peroleh. Stop dengan pikiran negatif. Stop dengan pikiran yang membuat kita lemah. Stop dengan pikiran yang membuat kita putus asa. Stop dengan kata-kata yang membuat kita berhenti. Stop dengan kata-kata yang membuat kita lemah. Stop dengan kata-kata yang membuat kita kecewa. Stop dengan kata-kata yang membuat kita putus asa. Dan hari ini kita akan lawan iblis. Jika Anda ingin menghasilkan hal-hal yang positif dalam hidupmu, maka mulailah dengan pikiran yang positif. Yakinkan dalam pikiran kita sebelum kita memasuki medan peperangan bahwa kita adalah pemenangnya. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk kebenaran firman ini sehingga firman ini akan benar-benar tinggal di dalam hati kita, bahkan dalam pikiran kita. Mari Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hari-hari ini adalah situasi yang tidak mudah buat kami semuanya. Situasi benar-benar yang membuat hidup kami terhimpit. Membuat hidup kami harus berusaha lebih lagi. Tapi yang kami yakini Tuhan, hari ini firman-Mu meneguhkan kepada setiap kami bahwa pikiran kami serahkan kepadamu Tuhan. Pikiran-pikiran negatif hari ini di dalam nama Tuhan Yesus digantikan dengan pikiran-pikiran positif. Karena kami yakin Tuhan, ketika kami memasuki peperangan, kami tahu kami adalah pemenangnya. Setiap kami Tuhan yang hari-hari ini sedang putus asa, Tuhan taruh di hati dan pikiran mereka. Kami bukan orang-orang yang mudah putus asa. Kami menjadi orang yang kuat. Kami tidak menjadi orang yang putus asa, tidak menyerah dengan kondisi yang ada. Tapi kami tahu dengan siapa kami berperang, dengan siapa kami berjalan. Karena ada Allah, Panglima kami yang memberi kemenangan kepada setiap kami. Biarlah firman ini akan tumbuh dalam kehidupan kami. Setiap firman yang kami baca itu akan meneguhkan kepada setiap kami, semakin menguatkan kepada kami yang mengikuti renungan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Kita akan bertemu lagi dalam renungan inspiratif berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.